Halo Sobat Mitra Kanita, hari ini Bapak akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan menghitung pH. Ya, ini merupakan materi kelas 11 SMA yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir semester atau PAS. Langsung saja kita mulai membahas soalnya. Yuk, kita mulai dari soal yang pertama. Ya, jadi di sini ada 150 mili CH3 COH 0,1 M dicampurkan dengan 200 mili NaOH 0,05 N. pH campuran tersebut itu berapa dengan nilai Ka 1 kali 10 min 5. Yuk, kita cari minimolnya dari asam dan basanya. Ya, jadi kalau yang pertama ini kalau 150 ya. Jadi ada 150 ml CH3 COOH, kita kalikan 0,1 M ya, 0,1 M kita cari molnya kan berarti molar molar dikali volume. Ya, yang ini molarnya berarti 0,1, volumenya 150 ya, 150 ini berarti 15 milimol karena mililiter berarti milimol ya. Terus yang kedua 200 mili ya, 200 mililiter NaOH 0,05 M. Kalau kita kalikan berarti berapa nih? 200 kali 0,05 berarti 10 ya, 10 milimol ya ini. Nah, ini berarti kalau yang lemah ini kan yang lemah nih. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat ya. Kalau ada asam lemah, yang lemah lebih besar nih. Ya, jadi mol lemah lebih besar daripada mol yang kuat. Nah, mol lemah daripada mol kuat, berarti ini merupakan larutan penyangga. Ya, ini berarti merupakan larutan penyangga. Ya, ini rumusnya gimana? Kita gunakan cara cepat aja ya. Karena kalau PAS itu kan biasanya seandainya soalnya PG itu bisa cepat ya. Oke, rumusnya adalah kalau yang lebih besar asam itu H plus sama dengan Ka ya dikali mol asam lemah dikurangi mol basa kuat dikali B dibagi eh, mol basa kuat dikali dengan B. Ya, ini rumus cara cepatnya ya. Ini rumus cara cepat. Kalau cara apa namanya? Cara lama, cara cara apa ya? Reaksi itu lama. Ya. Tapi kalau cara cepat ini kita nggak perlu membuat reaksi. Ya, sebenarnya kan ini kalau asam lemah dengan basa kuat itu harus menggunakan reaksi. Ya. Tapi kalau memakai cara cepat, ya kita nggak usah pakai reaksi karena kadang-kadang kita buat reaksinya itu salah. Ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah yang lemah harus lebih besar daripada mol yang kuat. Yuk kita masukkan angkanya, berarti rumus H plus sama dengan Ka-nya berapa? Ka-nya adalah 10 min 5, mol asam lemahnya tadi 15 ya. Mol basa kuatnya adalah 10. Nah, B ini adalah jumlah OH ya. Jadi B ini adalah jumlah OH min ya. Kalau senyawanya NaOH itu berarti jumlah B-nya adalah 1 ya. Berarti 10 kali 1 dibagi 10 kali 1 ya. Kalau kita cari ya, 10 kali 1 tentunya 10, ini juga 10 ya. 15 dikurang 10. Nah, 15 dikurang 10 berarti 5. Ya, 5 bagi 10 ya berarti 0,5. Ya, berarti 10 min 5 dikali dengan 0,5 ya berarti sama aja 5 10 min 6 ya. 5 10 min 6 ini masih konsentrasi H plus ya, maka pH-nya berapa? pH-nya adalah 6 min log 5 ya ini. Oke. Ya, ini adalah soal yang pertama. Oh ya, maaf, 6 min log 5 berarti jawabannya adalah yang E. Ya, oke, ini soal yang pertama. Kita lanjutkan soal yang kedua. Oke, soal yang kedua masih menghitung pH ya. Yang ditanya adalah
nilai pH larutan NH4 2SO4 0,05 m. Nah, ini adalah suatu garam. Ya, kalau hanya garam berarti ini masuk ke materi hidrolisis garam. Ya, hidrolisis dari garam. Oke, hidrolisis garam ini kalau dia kebalik ya, kalau diketahui Kb maka kita akan menggunakan rumus H+, dan yang kalau diketahui Ka kita akan menggunakan rumus OH-, ya. Karena Kb berarti kita menggunakan rumus H+. Yuk, H+ sama dengan akar ya Kw dibagi Kb ya dikali konsentrasi yang terhidrolisis ya, konsentrasi ya yang terhidrolisis. Nah, ini M yang terhidrolisis ya. Yang terhidrolisis ini merupakan bagian lemah dari garam ya, dia merupakan bagian lemah ya, bagian lemah dari garam. Nah, ini bagian lemah dari garam. Garamnya apa? Garamnya adalah NH4 2 kali SO4 ya. Nah, kalau terubahkan kan dia menjadi 2 NH4 plus ya ditambah SO4 2-. Nah, ini jadi yang lemah adalah yang ini nih, NH4 plus ya. Jadi kalau di sini konsentrasinya 0,05, berarti di sini 2 kalinya ya. Berarti di sini jadi 0,05 dikali 2. 0,05 kali 2 ya, berarti 0,1. Inilah yang merupakan N terhidrolisis ya. Ini sehingga rumus H+-nya sama dengan akar Kw-nya berapa? Kw-nya 10 min 14 totalkan ya. Kalau Kb tergantung di soal, di sini di soal nilai Kb-nya 10 min 5 ya dikali M terhidrolisis tadi nilainya 0,1 ya, atau 10 min 1. Oke, berarti 10 min 9 dikali 10 min 1 ya, berarti akar 10 min 10 ya. Akar 10 min 10 kalau diakarkan ya berarti 10 minus 5. Ini masih konsentrasi H+-nya ya. Jadi yang ditanya tentunya pH ya. Berarti kalau 10 min 5 pH-nya adalah langsung saja 5 ya. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. Tentunya mudah sekali soalnya ya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Kita lanjutkan soal yang ketiga ya. Sebanyak 200 ml KOH 0,2 N direaksikan dengan 200 ml HCOOH 0,2 N ya. pH campuran tersebut berapa? Oke ya. Jadi soal selanjutnya ini menghitung pH dari apa nih? Penyangga, apa hidrolisis atau yang lainnya ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara penyangga sama hidrolisis ya. Oke. Jadi kalau tadi itu mol lemahnya lebih besar daripada mol kuat. Nah, kita lihat nih, ini merupakan basa kuat, sedangkan HCOH ini merupakan asam lemah ya. Kalau molarnya kita kalikan ya 0,2, tentunya sebenarnya dikalikan jumlah OH atau jumlah H-nya juga ya. Jadi sebaiknya kita cek NaPA kali A dengan NbPb kali B. Kalau sama itu hidrolisis ya. Jadi kalau sama itu hidrolisis, kalau tidak sama kemungkinan itu penyangga, ataupun bisa juga ke asam kuat ataupun basa kuat ya. Oke. Jadi kalau kita kalikan ini 0,2 ya, 0,2 volumenya 200. A itu kan jumlah H+ ya, jumlah H+ dari HCOH ini hanya 1 ya. Kalau B itu jumlah OH, ini OH-nya, B-nya juga 1 ya, kali 1, MB-nya 0,2, volume basanya juga 200, B-nya 1. Ternyata hasilnya berapa nih? 200 kali 40 ya. Ini 40, ini pun 40 juga. Nah, sama. Kalau sama dan dia asam lemah basa kuat, asal ada yang lemah ya, yang penting ada yang lemah,
itu merupakan pH dari hidrolisis garam ya, hidrolisis garam. Oke, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya gini, cara cepatnya adalah eh, kita gunakan rumus kalau hidrolisis itu terbalik ya. Kalau hidrolisis itu terbalik ya. Kalau hidrolisis itu dia terbalik. Oke, terbalik di sini kalau dia Ka kita malah gunakan OH-. Oke, kalau Ka kita gunakan OH-. Jadi rumusnya adalah OH- sama dengan ya akar KW dibagi Ka, maksudnya terbalik tadi gini ya. Kalau Ka malah kita gunakan OH-, kalau Kb kita gunakan H+. Biasanya kan kalau Ka itu H+, kalau Kb OH- ya. Oke, di sini terbalik kita mol sama. Nah, ini mol sama dibagi volume total. Ya, ini mol sama dibagi volume total. Pak, kalau nggak sama gimana? Kalau nggak sama bukan hidrolisis, ya berarti nggak boleh menggunakan rumus ini. Ya, jadi di sini pasti molnya harus sama, ya molnya harus sama karena kalau nggak sama berarti bukan hidrolisis. Ya, oke. Yuk kita selesaikan. Coba di sini kita masukkan angkanya, berarti OH- ya KW. KW itu eksponen min 14, 10 min 14, KA-nya di soal adalah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 2,5, 10 min 4 ya, 2,5, 10 min 4. Oke, mol samanya tadi 40, volume totalnya adalah 200 sama 200, ya berarti 400. Oke, yuk kalau kita sederhanakan kita coret. 0 ini sama 0 ini, 4 ini sama 4 ini ya. Oke. Nah, berarti di sini ada berapa nih? Berarti eksponen min 4-nya habis, ini tinggal min 10. Oke. Ya. Berarti di sini masih ada 1/10 ya. Berarti 1/10 itu sama aja kita kalikan dengan 2,5 jadi 25 ya. Jadi di sini rumus OH- sama dengan akar, oke, 10 min 10, 10 min 10 per, nah ini 10 kali 2,5 jadinya 25 ya. Jadi kalau kita akarkan 1/5 dikali 1/25 ya, kali 10 minus 5. 1/5 ini 0,2 ya, 0,2 kali 10 min 5. Berarti konsentrasi OH-nya adalah 2 kali 10 minus 6. Oke, ini masih mendapatkan OH-. Nah, kalau OH- berarti POH ya. POH berarti 6 min log 2. Maka pH-nya tinggal, kalau pH kan berarti 14 dikurangi POH ya. 14 dikurangi POH berarti 14 dikurang 6 min log 2. Oke, berarti berapa nih? 14 min 6 min kali min itu plus ya, terus log 2 berarti berapa? 8 ditambah log 2. Ya, ini nilai pH-nya. Sehingga jawabannya kita dapatkan 8 ditambah log 2 berarti yang D. Ya. Oke sobat, untuk pembahasan hari ini cukup sekian dulu ya. Tunggu video selanjutnya dari bimbingan belajar Akuntansi. Oke semuanya.